Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniasa Putri. Saya dari kelas 11F SMAN Negeri 2 Sambas. Dengan adanya saya di sini, saya ingin menjelaskan dan juga mempresentasikan tugas sosiologi mengenai penelitian pergaulan bebas. Nah, kalian tahu nggak apa sih itu pergaulan bebas? Jadi, pergaulan bebas itu merupakan sikap ataupun perilaku menyimpang yang dimana perilaku-perilaku tersebut sudah melewati batas kewajaran norma, seperti norma agama, norma sosial, dan juga norma moral. Seperti tindakan negatif yang dilakukan kebanyakan pada kalangan remaja. Dari pergaulan bebas tersebut, sudah pasti ada pengaruhnya. Pengaruh faktor yang menyebabkan pergaulan bebas itu terjadi. Nah, pengaruh yang pertama yaitu pergeseran budaya. Budaya lokal yang sudah turun-temurun dianggap ketinggalan zaman oleh para remaja. Oleh karena itu, mereka lebih memilih untuk mengikuti pola pikir atau pola pergaulan budaya luar, yang dimana itu tentu saja sangat-sangat tidak sesuai dengan pola pergaulan yang ada di budaya kita. Yang kedua, ada keadaan lingkungan yang kurang harmonis. Remaja yang tumbuh dalam lingkungan yang sering bertengkar atau mengalami konflik-konflik, dan itu akan membuatnya lebih memilih mencari pelarian untuk menghibur dirinya sendiri. Lanjut, yang ketiga, ada kurangnya perhatian orang tua. Oke guys, jadi peran orang tua ini sangat-sangat penting untuk pertumbuhan para remaja. Nah, orang tua yang sibuk dengan pekerjaan atau sibuk dengan hidupannya sendiri, dan juga kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak, itu akan membuat anak mencari perhatian dan pengaruh dari luar. Gitu guys. Yang terakhir, ada teman sebaya yang negatif. Pergaulan dan juga pertemanan itu sangat-sangat berpengaruh bagi diri kita sendiri. Remaja yang tadinya tumbuh dalam keluarga yang sering bertengkar atau mengalami konflik cenderung mencari pelarian, keinginan untuk diterima dan keinginan untuk diterima oleh satu kelompok yang membuat mereka mengikuti perilaku bebas. Ya, karena ingin diterima dalam suatu kelompok, dia rela melakukan apapun itu, walaupun itu sangat-sangat tidak baik, seperti pergaulan bebas, minum-minuman, merokok, dan juga seks bebas yang tadi saya sebutkan. Nah, mereka itu rela melakukan hal tersebut agar diterima oleh teman-temannya. Dari faktor-faktor tersebut, kita dapat melihat dampak-dampaknya. Jadi, dampak dari pergaulan bebas tentu saja sangat beresiko, seperti berpengaruh pada kesehatan fisik, mental, dan juga masa depan. Gangguan mengenai kesehatan fisik, seperti terkena resiko infeksi menular seksual, gondre, flash hip, atau AIDS, dan human papillomavirus. Itu terjadi karena adanya pergaulan bebas. Jadi, pergaulan bebasnya itu seperti sudah berhubungan badan di satu orang, terus lanjut kepada orang lain lagi gitu, secara bergantian. Itu yang akan menyebabkan penyakit-penyakit itu datang. Yang kedua, ada gangguan kesehatan mental. Itu gangguan kesehatan mental seperti depresi, cemas, rendah diri, dan rasa bersalah, malu, hingga penyesalannya yang timbul di akhir tindakan kita. Yang terakhir, merusak masa depan itu. Kalau kita sudah melakukan hal-hal yang tidak seperti yang saya sebutkan, tentu saja masa depan kita kurang terjamin. Nah, dengan begitu kita dapat mengatasi dan kita dapat berupaya untuk mengatasi pergaulan-pergaulan bebas dengan cara memberikan pendidikan seksual yang komprehensif, komunikasi terbuka dalam keluarga, pengawasan orang tua yang efektif, memperkuat nilai-nilai norma agama, moral, serta kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi, kesimpulannya, dari kasus
pergaulan bebas, kita harus lebih menekankan lagi bahwa masalah ini isu kompleks yang dipicu oleh berbagai faktor seperti kurangnya pendidikan seksual, kurangnya peran orang tua, serta tekanan dari lingkungan sosial, yang mana dampak yang ditimbulkan sangat-sangat merugikan baik secara fisik, mental, dan juga masa depan. Oleh karena itu, penanganan yang efektif sangat memerlukan kerjasama mau itu dari berbagai belah pihak seperti keluarga, sekolah, dan juga pihak masyarakat melalui edukasi komprehensif, pengawasan, dan kegiatan positif untuk membimbing remaja yang membuat keputusan yang bijak. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat memberikan manfaat. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang jelas ataupun ada kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.